Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi terakhir kita hari ini, sesuai dengan janji saya akan menjelaskan video yang saya share sewaktu perkuliahan offline tentang bagaimana caranya menganimasikan objek yang sudah ada di video ini. Ya, jadi bolanya keluar dari corong, kemudian dipukul, kemudian turun ke bawah. Nah, kita langsung saja mulai. Untuk yang pertama, yang belum saya pernah ajarin itu adalah efek bend. Efek bend itu adalah sebuah efek yang dapat melengkungkan sebuah objek. Contohnya, kita buat pakai silinder seperti ini. Ini jadinya besar. Kemudian kita harus mainkan segmennya. Maka semakin banyak segmennya, maka pergerakannya nanti akan semakin halus. Ya. Jadi setelah kita membuat objek ini, ya kita akan ke menu modify. Kemudian kalian bisa ketikkan B. Nah, di sini ada menu namanya bend. Setelah kita masuk ke menu bend, di sini ada parameter yaitu angle-nya sama direction-nya, ya. Di sini ketika saya mengklik menaikkan nilai angle-nya, maka objeknya ini bisa naik turun, ya, bisa melengkung. Kalau ke kanan dia dinaikkan nilainya, maka dia akan bergerak ke sebelah sana dan sini sebelah kirinya. Ini untuk melengkungkan objek, ya. Kemudian di sini ada bend axis. Nah, bedanya kalau bend axis itu adalah efek tadi yang melengkungkan itu ini mulai dari sumbu X-nya. Nah, kalau ini untuk sumbu Y-nya. Ya. Nah, ini ada efeknya yang terjadi. Kemudian untuk Z misalnya, nah ini dia yang tadi. Yang di awal untuk melengkung objek. Dan efek bend ini kita bisa gunakan di semua objek. Nah, ini contoh untuk bagaimana kita melengkungkan objek yang ini tadi. Nah, misalnya, ya, kita akan membuat seperti yang digambar, berarti saya harus membuat beberapa objek dulu. Misalnya objek box-nya tadi seperti ini. Kemudian ketebalannya silahkan nanti diatur sendiri. Saya buat dia di atas. Kemudian saya buat lagi box. Saya copy saja ke sebelahnya. Saya copy di sebelahnya, kemudian saya putar seperti ini. Ini ceritanya adalah turunannya. Ya, nanti tinggal diatur saja posisinya. Kemudian setelah kalian mengatur posisi untuk turunannya, ya seperti ini. Kemudian kalian bisa berikan dia alasnya yang paling bawah. Ya, ini untuk alas paling bawahnya saya atur seperti ini. Jadi nanti bolanya akan turun ke bawah. Kemudian yang efek bendnya ini nanti saya putar rotasi saja. Di sini saya akan berikan objek bolanya yang akan dipukul nanti, ya, sehingga dia turun ke bawah. Kemudian nanti kalau kalian mau bikin di sini untuk bagian ceritanya posisi tidurnya, nanti silahkan kalian buat. Nah, di sini saya tidak perlu membuat, nanti kalian bisa atur sendiri. Kemudian saya kasih efek material. Materialnya itu saya berikan seperti yang kemarin, ya, yang checker.
kemudian kalian masukkan di objeknya, kemudian di show. Ya. Ini bolanya saya naikkan dulu ke atas seperti ini. Kemudian saya rapikan. Setelah itu, ya, kita akan mengatur misalnya bagaimana dia bolanya itu akan dipukul. Saya akan memutar objek yang tadi kita sudah buat, ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita akan memposisikannya di atas seperti ini. Jadi nanti objek ini ceritanya akan dipukul oleh tongkatnya. Nah, sebelum itu kita harus membuat animasi dari pemukulnya ini tadi. Jadi anggap saja pemukulnya ini kita akan berikan animasi band. Ya, kita main di frame 100 saja. Jadi kita aktifkan auto key-nya, kita kasih turunkan nilainya dulu supaya dia ke arah sana, supaya nanti ketika dia misalnya di 20 atau di 30, saya kasih di 20 saja, kemudian dia akan kembali memukul, kita kasih plus seperti ini ya. Kemudian kalau sudah di misalnya 40, kita kembalikan lagi, kasih minus misalnya di 16, kemudian di 60 kita naikkan lagi, kemudian di 80 misalnya dia di seperti ini, kemudian setelah itu selesai ke 0. Jadi kalau misalnya kita jalankan, ya, saya arahkan dulu seperti ini, maka animasinya, nah, kalau misalnya kita merasa kurang cepat, ya, berarti kita tinggal edit, kita rapatkan seperti ini. Misalnya kita di 5, 10, 15, 20, kemudian 25. Jadi kalau kita play, dia lebih laju. Jadi pemukulnya itu sudah ada. Ketika pemukulnya sudah ada, sekarang yang kita harus lakukan adalah bagaimana caranya menggerakkan bola ini. Ya. Untuk menggerakkan bola ini sama seperti yang kemarin, ya, kita misalnya dari ini 0, kita ambil misalnya 60. Ya, 60. Kemudian kita gerakkan bolanya ke ujung sini. Nah, jangan lupa kalau sudah digerakkan, kita putar. Putarnya sesuaikan. Misalnya kita ambil 2 putaran. Ini kira-kira saja. Jadi kalau misalnya kita jalankan, nah, dia sudah terpukul dan maju. Cuman di posisi ini, ya, ketika dia dipukul, ya, ini dia langsung bergerak maju. Bergerak majunya itu sesuai arah mentoknya bola ini. Nah, di sini. Nah, jadi kira-kiranya seperti itu. Kita lihat.
bilang kita bisa majukan sedikit, karena sebenarnya dia seperti ini. Jadi kalau misalnya saya jalankan, OTG-nya jangan lupa dinyalain. Tinggal nanti di posisi yang 50 ini kita turunkan. Oke, di sini posisinya, kemudian dia ke bawah. Dia ke bawah, berarti kalian kasih arahnya ke bawah. Jadi kalau misalnya ini, nah dia nyeret ya masih. Nah di sini nanti di bawah sini. Hanya di bawah sini nanti kalian tinggal putar objeknya, misalnya 3 kali seperti ini. Nah ketika misalnya kalian menggerakkan ini ada objek yang masih melayang, silahkan diatur ya, ini silahkan diatur seperti yang kemarin. Ini kemudian ini ada yang melayang lagi, silahkan diatur. Nah jadi kalau misalnya kalian lihat ya, nah itu ceritanya lah seperti itu. Nah untuk corongnya silahkan kalian bikin sendiri, kemudian yang di atasnya itu menggunakan efek scale. Nah sekarang saya akan menambahkan sedikit tentang kamera. Ini nanti tinggal diatur, dirapikan lagi. Untuk kamera saya menggunakan sebuah line ya. Line ini adalah alat bantunya supaya dia bisa mengikuti sesuai dengan bola. Jadi saya menggunakan line, saya membuat panjang seperti ini, kemudian turun ke bawah seperti ini ya. Kemudian nanti kita atur vertex-nya, kita naikkan sesuai dengan bolanya. Misalnya kita dari sini, kemudian ini kita naikkan seperti ini, kemudian dia nanti di sini ya, sampai kalau misalnya ini mau dibelokkan, ini bisa seperti ini ya. Ini bisa juga kalian bikin lengkungan, saya tidak bikin lengkungan tadi. Kemudian kita tinggal masukkan objek kameranya ya. Ada kamera, target, anggap aja seperti ini. Kita tinggal berikan efek bagaimana kita memasukkan kamera ini ke dalam garisnya ya, seperti yang kemarin. Baik, kita lanjut ya. Jadi kita akan memasukkan objek ini ya, kita klik kameranya, kemudian kita ke menu motion ya, menu motion yang kemarin kita ambil position, kemudian klik di atasnya seperti yang kemarin ya, kemudian path constraint. Nah, kita akan masukkan di add path di garis yang sudah kita buat tadi seperti ini. Nah tinggal kita animasikan. Nah ini kameranya masih di bawah, berarti kita ubah dulu yang di sini. Oke, kameranya masih di bawah,
kita naikkan kameranya. Naikkan, ikuti bola. Seperti ini. Ya. Jadi bolanya yang diikutin, kemudian kita atur posisinya. Misalnya terlalu dekat, berarti kita mundurkan. Seperti ini. Ya. Kita mundurkan seperti ini. Misalnya dia kurang tinggi posisinya, kita tinggikan. Seperti ini. Nah, kemudian, kalau sudah, kita coba jalankan. Kita atur posisinya sekarang. Auto key, ya. Ini ketika dijalankan, berarti di posisi misalnya di atas ini, bolanya di 60, kita pindah posisi kameranya seperti ini. Supaya dia mengikutin. Ya, ini set, dia ikutin, kemudian bolanya turun ke bawah, berarti kita atur dia posisinya supaya dia ngikutin bola sampai bawah sini. Kemudian karena ini dia posisi di atas, kita turunkan bolanya di bawah seperti ini sampai dia selesai. Misalnya kita mau dekatkan bolanya, silahkan kita atur seperti ini ya. Dan misalnya kita mau buat posisinya menjauh seperti ini, atau mau mendekat, silahkan. Jadi kalau misalnya kita jalankan, auto key-nya dilepas seperti ini hasilnya ya. Jadi kameranya sudah mengikuti bolanya. Nah, ini masih agak kasar sih gitu ya. Jadi nanti kalian harus perbaiki. Yang penting kalian sudah tahu konsepnya bahwa membuat efek pemukulnya tadi itu menggunakan efek bend ya, ada di modifier list. Kemudian untuk menggerakkannya kalian sudah tahu tadi pastinya. Di pertemuan kita yang sebelumnya yang offline itu saya sudah ajarkan bagaimana cara menggerakkan objek. Nah, ini saya tambahkan ilmu untuk menggerakkan kamera tapi menggunakan line. Jadi selain kita bisa mengatur kamera itu sendiri, kita buat dia berjalan. Nah, kita juga bisa mengatur kamera yang sudah kita masukkan sisipkan garis supaya dia lebih mudah dalam mengikuti bolanya dan kita lebih mudah menganimasikannya. Jadi dia otomatis sudah jalan, kita tinggal ubah targetnya saja. Nah, itulah yang bisa saya ajarkan untuk materi yang terakhir. Dan nanti untuk ujian, silahkan pelajari saja konsep dasar yang saya berikan ini, supaya nanti kalian diberikan soal apapun tentang objek yang bergerak itu udah pasti paham. Oke, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perkuliahannya selama ini, atas kehadiran dan semangat teman-teman dalam melaksanakan perkuliahan MK Praktikum Desain Grafis. Semoga ilmu yang saya berikan bisa dapat dikembangkan terus, karena yang saya berikan memang hanya ilmu dasarnya saja, mempertimbangkan dengan masih banyaknya mahasiswa yang memang perlu dasar gitu ya, tanpa memberikan materi-materi yang mungkin di atas rata-rata gitu ya. Jadi yang saya berikan memang hanya dasarnya, sehingga dari dasar tadi, kalau misalnya memang passionnya di desain grafis, di 3D ataupun apapun itu, pasti nanti kalian akan mengembangkannya sendiri. Nah, untuk segala pertanyaan, misalnya setelah perkuliahan pun sudah berakhir, masuk semester berikutnya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Saya akan terbuka saja, sama-sama belajar gitu ya. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan terakhir. Terima kasih, semoga sukses ujian dan kalian ke depannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.